pertama saya akan membacakan surat Asy-Syams. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bitaqwaha idim ba'sa asqaha faqala lahum rasulullahi laqatallahi wa zakkaha فكذبوه فقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Keutamaan dari surat Asy-Syams adalah: 1. Fokus utama, menekankan prinsip taksiyatun nafas, penyucian jiwa, dengan janji bahwa sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dengan ketakwaan, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya dengan kefasikan. 2. Amalan sholat, dianjurkan untuk dibaca pada rakaat pertama saat melaksanakan sholat duha. 3. Perlindungan. Menurut riwayat, terdapat riwayat dari sahabat yang menyebutkan bahwa membacanya setiap pagi dapat memberikan rasa aman dari hal-hal yang menakutkan dan pahala yang besar, seperti bersedekah dengan seisi alam. 4. Peringatan. Mengandung peringatan keras berupa kisah kaum Samud yang dibinasakan karena mendustakan Nabi Saleh, menegaskan konsekuensi bagi mereka yang menolak petunjuk kebaikan. Yang kedua, saya akan membacakan surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Keutamaan dari surat Al-Kafirun adalah: surat Al-Kafirun mengajarkan keteguhan dalam beriman dan menolak segala bentuk kesyirikan. Rasulullah membacanya dalam sholat sunnah sebagai tanda keikhlasan beribadah hanya kepada Allah. Surat ini juga dianggap setara dengan seperempat Al-Quran dan menjadi pelindung dari kemusyrikan. Saya akan menjelaskan atau membacakan tentang doa masuk rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wasibhanallahi kharajna wa ngawallahi rabbina tawakalna. Artinya, dengan menyebut namamu ya Allah kami masuk, dan dengan menyebut namamu ya Allah kami keluar, dan hanya kepada Allah Tuhan kami bertawakal. Keutamaan dari doa masuk rumah adalah: 1. Mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menghindari gangguan setan. 3. Mengingat Allah dalam setiap aktivitas. 4. Bertawakal kepada Allah. 5. Mendapatkan keberkahan. 6. Mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca doa saat masuk dan keluar rumah adalah bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 7. Menciptakan suasana positif. 4. Saya akan membacakan doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahya wa bismika wa amut. Artinya, dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan mati. Keutamaan dari doa sebelum tidur adalah: 1. Mendapatkan perlindungan dari gangguan jin dan setan. Doa sebelum tidur melindungi diri dari gangguan makhluk halus yang dapat menyesatkan atau menimbulkan rasa takut dari mimpi buruk. Bacaan doa juga membantu menenangkan hati dan pikiran sehingga terhindar dari mimpi buruk. 2. Meningkatkan kualitas tidur. Tidur lebih nyenyak dan berkualitas. Dengan menyerahkan segala urusan dan kecemasan kepada Allah, hati menjadi tenang sehingga tidur lebih lelap dan berkualitas. Yang kelima, saya akan membacakan doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati, membangunkan dari tidur, dan hanya kepadanya kami dikembalikan. Keutamaan dari doa bangun tidur adalah: 1. Doa setelah tidur adalah bentuk terima kasih karena Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup dan beraktivitas di hari yang baru, seolah-olah dihidupkan kembali setelah mati saat tidur. 2. Mengingatkan akan akhirat.
menjadi pengingat bahwa Yang kelima, kehidupan di saya dunia akan ini hanya membacakan doa sementara bangun tidur. dan kelak semua akan kembali kepada Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma 3. amatana wa ilaihi Mendapatkan nusyur. ketenangan dan Artinya, perlindungan. segala puji bagi 4. Allah yang Memulai telah hari dengan menghidupkan kami positif. setelah kami mati, 5. Melatih membangunkan disiplin dari tidur, ibadah. dan 6. hanya Mengingatkan kepadanya kembali kami tujuan dikembalikan. hidup. Yang keenam, saya akan membacakan hadis tentang tolong-menolong. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu fi ngaunil ngabdi ma kanal ngabdu fi ngauni akhihi. Yang artinya, Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan dari hadis tolong-menolong adalah 1. Mendapatkan pertolongan langsung dari Allah. 2. Meningkatkan rasa empati dan peduli antar sesama. 3. Mempererat hubungan sosial dan persaudaraan. 4. Menjadi sebab datangnya keberkahan hidup. 5. Mendapat pahala dari setiap bantuan yang diberikan. Yang ketujuh, saya akan membacakan hadis tentang menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarjingan. Artinya, barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka dia termasuk orang yang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Keutamaan dari hadis tentang menuntut ilmu adalah ditinggikan derajatnya. Orang yang berilmu memiliki kedudukan yang lebih tinggi di mata Allah. Warisan para nabi. Ulama adalah pewaris para nabi, dan ilmu adalah warisan yang tidak akan pernah habis. Amalan yang tidak terputus. Ilmu yang bermanfaat termasuk dalam 3 amalan yang pahalanya akan terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dimudahkan jalan menuju surga. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud, Muslim. Akhir saya akan membacakan hadis tentang senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Tabassumuka fi wajhi ahika sadaqatun. Yang artinya, senyum engkau di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Keutamaan dari hadis tentang senyum adalah ibadah adalah 1. Meningkatkan hubungan baik dengan orang lain, karena senyum menciptakan suasana ramah dan nyaman. 2. Membantu menyebarkan kebaikan tanpa biaya, karena senyum adalah sedekah yang mudah dilakukan. 3. Mengurangi ketegangan dan konflik, membuat lingkungan menjadi lebih harmonis. 4. Menumbuhkan rasa empati dan kepedulian antar sesama. 5. Membawa kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang lain, karena senyum menular dan memperbaiki suasana hati. Ayo man, main. Enggak lah, lain kali aja. Aku mau ngaji. Ya udah. Aduh, aku ngantuk nih. Aku mau tidur aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ayah wa bismikamut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Aduh. Kamu kenapa nih? Ini habis nabrak motor. Oh, makanya kalau nyepeda hati-hati. Bismillahi walajina wa bismillahi warajina wa alallahi rabbina tawakalna. Amin.